Ya, nama saya Gusti Lanang Wiratma, saudara nomor 1 Gusti Ayu Sukrasmini sudah almarhum, nomor 2 Gusti Ayu Sanitri, nomor 3 Gusti Lanang Agung Suratme, nomor 4 saya, nomor 5 adik Gusti Ayu Basmini tinggal di Denpasar. Gitu. Dia lahir di Kelungkung, saya lahir di Kelungkung. Sebenarnya 5 Juli 1962. Tapi di SK 31 Desember 1962 dari pasangan ayah Gusti Lanang Bagus Arya Putra dan ibu Gusti Ayu Ngurah ya. Sudah almarhum beliau berdua. Nah, bapak kerja di Denpasar waktu itu, saya bersama ibu dan saudara-saudara di rumah diasuh lebih banyak oleh ibu gitu. Sehingga di keluarga itu akur antara saudara, lebih banyak kasih sayang seorang ibu gitu. Karena ayah kerja di Denpasar dan hidup pas-pasan, tidak berlimpah sehingga selalu harmonis dengan adik dan kakak gitu. Masa kecil saya ya zaman itu kan memang hampir semua orang pas-pasan hidupnya, sehingga seperti layaknya anak-anak di desa, apa yang dilakukan di desa kita ikuti, ke sawah, kemudian apalagi ke sungai memancing dan sebagainya. Jadi seperti itulah kehidupan masa lalu itu yang serba pas-pasan, sering kurang dan sebagainya gitu. Orang tua dulu bermacam-macam pekerjaannya ya, sempat juga kerja di kantor sosial karena beliau adalah veteran di masa tuanya sebagai Ketua Legun Veteran Republik Indonesia di Kabupaten Kelungkung ya masa tuanya. Sebelumnya itu pekerjaannya sempat di hotel, sempat di yayasan, sempat anggota dewan juga anggota DPR di Bali pada saat perjuangan itu tahun 50 itu gitu. Jadi variasinya banyak itu. Saya SD di desa tahun 1969 sampai 75, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kelungkung tahun 75 sampai 78, kemudian SMA 1 Kelungkung, SMA Negeri 1 Kelungkung 78 sampai 81, 1981 ya. Ya pada yang paling mengesankan waktu SMP saya pernah sakit, tidak mendengar gitu, tidak bisa mendengar apapun, tidak bisa mendengar penjelasan guru, tidak bisa didengar, sehingga sempat tidak sekolah sampai 1 bulan gitu. Itu yang sangat yang sangat menjadi, wih, kalau saya tidak mendengar berarti tidak sekolah. Akhirnya sehat. Kemudian setelah tamat SMA melanjutkan di sini di namanya FKIP UNUD tahun 1981. Nah, pada saat mulai di sini itu yang terkesan pertama itu ketika melihat salah satu dosen bicara di depan pada saat orientasi. Pada saat itu sudah ada keinginan jadi dosen gitu loh. Baru masuk pertama kali itu kok ingin jadi dosen gitu. Nah, dari situlah akhirnya ada semangat untuk belajar sehingga setiap akan kuliah selalu menyiapkan diri dengan baik, sehingga dosen-dosen yang mengajar itu selalu dekat gitu, selalu tahu karena kita aktif di kelas gitu. Lanjutannya setelah S1 ya, tamat S1 tahun 1986, kemudian diusulkan jadi tenaga pengajar tanpa testing karena dapat beasiswa ikatan dinas gitu. Jadi pada saat itu setelah tamat disuruh melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, terus dibawa ke UNUD Denpasar, akhirnya diusulkan ke Jakarta. Nah, sambil menunggu SK datang, saya dikasih kesempatan mengajar di SMA Lab UNUD saat itu sampai tahun 1990.
tahun 87 datang SK sambil ngajar di kampus juga ngajar di SMA Lab begitu. Terus tahun 1990 melanjutkan ke UGM. Waktu itu untuk melanjutkan S2 harus pra S2 dulu. Karena aturan saat itu dari pendidikan ke murni itu harus melampaui pra S2. Nah, pra S2 setahun, kemudian lanjut ke S2 sampai tahun 94, kembali lagi ke sini. Kembali ke sini namanya STKIP pada saat itu gitu. Nah, itu dari pendidikan sampai S2. Kemudian 94 kan, 94 tamat, kemudian sampai di sini diberi tugas tambahan sebagai sekprodi, kemudian korprodi, ketua jurusan, kemudian unit KKN gitu, kemudian unit MPK ya, ketua unit MPK sampai pejabat pembuat komitmen gitu. Kemudian tahun 2009 lanjutkan S3 ke UNUD lagi dan Denpasar, ambil kajian budaya, konsentrasinya kajian pendidikan kimia gitu. Kemudian tahun 2013 tamat, kembali ke sini, diberi tugas tambahan sebagai WD2 sampai 2023 gitu. Jadi itu dari SD sampai S3-nya seperti itu. Sempat lama diem dari 94 sampai 2009. Begini, ketika sering ngobrol sama orang tua, terutama ayah di Denpasar, ngobrol lah seperti teman ini, ada satu hal yang disampaikan bahwa yang paling ingat ya, sumber kemiskinan adalah kebodohan gitu. Sumber kemiskinan adalah kebodohan gitu. Terus dengan itu berarti kan harus tidak bodoh gitu, harus berpengetahuan gitu. Oleh karena itu jengah itu muncul gitu loh. Ada semacam keinginan untuk sekolah gitu. Jadi dengan kalimat sederhana itu beliau ngobrol-ngobrol, kalau ingin sejahtera, ingin kayak itu harus tidak bodoh gitu, harus pintar jadi orang itu, harus pintar, artinya harus berilmu gitu. Ya, oleh karena itu pada saat itu juga sering di samping membaca buku pelajaran, baca-baca yang lain juga gitu. Jadi intinya ada satu statement yang diingat bahwa kebodohan sumber kemiskinan ini. Itu ya yang membuat terngiang dan ingin sekolah terus gitu. Ada semacam gini ya, untuk memecahkan masalah itu bisa kita bisa lebih ringan itu. Ada solusinya bisa kita cari itu. Solusi dari sebuah masalah yang ada bisa kita cari. Kemudian ada beberapa yang diinginkan masa kecil itu punya keyakinan bahwa bisa kita dapatkan gitu loh. Oh, saya harus begini, saya harus gini, saya harus gini, bisa kita dapatkan. Jadi cara berpikir itu dibentuk tuh dengan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian juga karena saya juga senang membaca hal-hal yang di luar pendidikan, di luar kimia gitu, dan berinteraksi dengan orang-orang yang ngerti masalah bisnis, mengerti masalah sosial politik gitu. Itu dasarnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena juga kita punya pengetahuan ya, dengan kita punya pendidikan, kita diajak oleh teman atau oleh pejabat untuk berdiskusi dan sebagainya. Sehingga pengalaman saya di luar kegiatan di kampus itu berbagai macam ya, sempat di LSM, sempat terjun di politik itu loh bersama teman-teman pada saat itu boleh, kemudian sempat menjadi Panwaslu kecamatan, ketua Anprel Buleleng pada saat baru reformasi itu, kemudian sempat jadi kandidat wakil bupati juga di Kelungkung gitu, karena senang berkait dengan sosial, politik dan budaya gitu. Itu dasarnya, sehingga banyak hal yang dilalui yang walaupun tidak jadi itu loh,
Tapi yang jelas bahwa saya menganggap bahwa itu sebuah proses pendewasaan, proses pembelajaran yang menjadikan pola pikir itu tertentu gitu, tertentu dalam artian bisa memahami orang lain, bisa memahami fenomena, bisa memahami keadaan, kalau ada orang begini kita bisa maklumi dan sebagainya. Oh ini, pada saat itu yang berkesan ketika saya diusulkan langsung menjadi dosen gitu loh. Itu berkesan sekali. Oh, ternyata apa yang saya pikirkan di awal saya datang ke Singaraja, ke kampus FKIP Unut itu terjadi gitu loh. Terjadi sehingga di situ saya bersyukur luar biasa. Terima kasih ke lembaga, terima kasih ke semesta, terima kasih ke negara gitu loh. Sehingga ketika bekerja di sini totalitas saya. Apapun pekerjaan yang ditunjuk oleh atasan, apapun pekerjaan yang harus dilakukan, saya lakukan dengan tanpa memikirkan apa yang akan diberikan atau apa hasil yang akan diberikan. Pokoknya saya bekerja gitu loh. Karena rasa syukur di awal mulai menjadi dosen itu sudah luar biasa. Karena sempat diginikan sama namanya Pak Tinggal di Unut, Pak Gusti Ngurah Tinggal. Beliau Kabiro waktu itu. Saya SK belum datang, tapi sebenarnya sudah diusulkan. Saya ikut testing gitu loh. Saya ikut testing di testing dosen di Udayana. Terus dicari, kok bikin testing orang SKK teke gitu. Biar tahu aja Pak, Pak testing disuruh keluar saya. Disuruh keluar. Jadi terima kasih juga. Jadi ada semacam biar pernah ingin tahu gitu loh, ingin tahu pengalaman kayak apa orang testing dan sebagainya. Itu sih yang sangat berkesan itu. Oh, saya bener ya, saya diangkat jadi dosen gitu ketika SK datang gitu. Kalau dari keluarga kan sangat mendukung ya, terutama istri, anak-anak yang selalu setelah doktor itu, Haji nggak bisa ngusul guru besar ya, nunggu ini aja lagi satu, nunggu artikel karena itu saja. Kemudian ibu, istri ya sangat mendukung juga. Kemudian keluarga di rumah juga berharap gitu. Tapi kan tidak ngerti dia seperti apa prosesnya, kakak, adik itu. Bisa di profesor nggak? Dia bilang ketawa gitu. Nah kalau di kampus banyak sekali mendukung, terutama Pak Rektor, Pak Prof Jampel pada saat itu sampai saya di Japri. Sudah dokternya harus musul segera gitu. Saya nggak enak sampai di Japri saya oleh Pak Prof Jampel waktu itu. Sehingga jengah itu muncul. Di samping itu beberapa teman Pak WR2 sebelumnya dulu, sekarang rektor. Ayo segera gitu aja dah. Dan beberapa teman lain. Akhirnya dari situ semangat itu lagi bangkit. Teman-teman lain banyak mendukung. Kemudian karena saya agak kita udah tua, kaitannya dengan teknologi pasti tidak secanggih anak-anak sekarang, banyak dibantu oleh teman-teman untuk menyusun, untuk bagaimana berhubungan dengan kemana kita harus submit artikel dan sebagainya. Banyak sekali dukungan teman-teman sih, luar biasa itu. Yang pertama gini, saya merasa punya sesuatu yang harus saya berikan kepada orang lain gitu loh. Saya punya sesuatu yang saya berikan orang lain dari pengalaman, dari pengetahuan, sehingga apa yang saya miliki itu yang positif biar bisa terbagi kepada orang lain, terutama mahasiswa ya. Oleh karena itu saya selalu ingin membimbing mahasiswa optimal sampai hal-hal bagaimana caranya agar dalam hidup di masyarakat itu tidak kewalahan, tidak dalam titik sukses, itulah dalam tanda petik sukses dalam hidup dari apa yang pernah saya alami. Intinya berbagi pengetahuan, pengalaman yang ingin saya bagikan kepada mahasiswa atau kepada generasi lebih lanjut di mana saja gitu. Nah, Undiksa ya, ketika baru diberi nama Undiksa, itu kan di awal saya pribadi pada saat itu kan ikut di anggota senat ya. Kenapa tidak ikut Universitas Negeri Singaraja ya seperti yang lain itu.
sehingga kata atau Universitas Negeri Bali gitu pada saat itu saya. Hanya setelah diputuskan menjadi Universitas Pendidikan Ganesha, kita sudah sepakat, senang dah ya, senang menjadi universitas. Ketika dalam proses perjalanan, saya ikut misalnya ikut seminar nasional gitu. Dari mana? Dari Undiksa. Jadi teman-teman dari nasional itu awalnya tidak tahu kalau Undiksa itu PTN gitu. Awalnya tidak tahu kalau Undiksa itu PTN. Termasuk di awal saya ikut beberapa kegiatan kegiatan di nasional, mewakili apa dari MIPA Undiksa itu apa ya gitu. Artinya dikira swasta di awalnya. Tetapi setelah menjadi BLU, kemudian ikut berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional, akhirnya luar biasa. Dikenal kalau Undiksa itu memang sudah negeri gitu, sudah dikenal lah sekarang. Artinya perkembangannya luar biasa. Saya lihat perkembangannya luar biasa, dan apalagi sekarang setelah dapat akreditasi unggul, kemudian beberapa juga diantara kita berprestasi tingkat nasional, internasional, Undiksa sejajar sekarang dengan PTN-PTN yang lain. Kalau di awalnya memang itu dikira swasta kita, sekarang sudah oke. Saya lihat perkembangannya sangat pesat ya. Kita harapkan ke depan terus begitu ke generasi-generasi berikutnya. Ya, satu hal dalam pikiran saya ya, pertama kerjasama di antara kita dulu, dan ini sudah dilakukan, dicanangkan dengan konsep Trihita Karana itu ya, karena ini satu dasar yang sangat artinya sesuai dengan harapan itu. Karena saya berpikir di awal sebelum namanya masih IKIP, saya berpikir pada saat itu Undiksa harus menerapkan manajemen tapak dari, saya bilang gitu. Tapak dari itu kan ke atas, ke samping, ke bawah sama. Akhirnya sekarang kan Trihita Karana dipakai konsep, berarti namanya beda tapi maksudnya sama. Saya pada saat itu harus punya manajemen tapak dari itu, keseimbangan gitu, ada titik tengah. Jadi ke atas harus bagus, ke bawah bagus, ke samping bagus. Ke atas yang dimaksud bagaimana harmoni dengan Tuhan, bagaimana harmoni dengan antar manusia, ke samping, ke bawah dengan semesta, dengan alam. Nah, ini sudah dilakukan gitu. Dan kalau misalnya semua komponen yang ada di sini menghayati itu dalam konsep keharmonisan, saya yakin kerjasama akan bagus, tidak akan ada saling tidak mendukung itu, jangan ada saling gini. Sehingga saya yakin ketika manajemen Trihita Karana ini diterapkan, pasti akan gini, pasti akan meningkat dan bagus. Nah, pesan saya harus semua menyadari Trihita Karana itu suatu konsep yang luar biasa, dan harus dilakukan mulai dari diri sendiri gitu. Keharmonisan dalam diri dulu lakukan, kemudian harmonis dengan ada di sekitar, dengan teman dan sebagainya. Dengan saya mendapat jabatan akademi guru besar yang memang saya cita-citakan walaupun sangat terlambat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Desa Yang Widiwasa, lembaga dan negara juga. Kalau pimpinan di sini Pak Prof. Jampel yang dulu rektor yang sampai menjapri saya harus ngusul gitu. Kemudian pada satu WR1, WR2, WR3 juga mendukung, terutama Pak WR2 yang sering berinteraksi setiap saat dipanggil profesor saya oleh Pak Prof. Asfawan waktu itu sampai nggak juari. Pak WW juga kan teman sejawat di WD2. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pimpinan, rektor, wakil rektor, para dekan, kemudian ketua senat, yang anggota senat juga, terutama yang yang banyak membantu di fakultas, teman-teman sejawat yang tidak bisa saya sebutkan namanya, termasuk juga pegawai, mahasiswa yang saya minta tolong untuk membuat usulan itu, ngetik usulan, dan juga semua keluarga, kakak, adik, istri, anak, sampai mantu dan cucu gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya sehingga saya bisa mencapai gelar profesor. Acara ini diproduksi oleh